terdakwa kini harus bersiap menghabiskan hidup bertahun-tahun di balik dinginnya sel jeruji besi. Agun Iskandar, Firgiawan Amin, Syahrial, dan Zainal harus rela mendekam selama 8 tahun di penjara. Sedangkan Afriska atau Ica divonis setahun lebih rendah dibanding 4 terdakwa lainnya. Kuasa hukum para terdakwa sempat menghadirkan sebuah foto sang anak yang disebut-sebut jadi korban pelecehan seksual. Dalam foto ini, tampak sang anak bermain-main sebagaimana anak-anak normal lainnya. Foto ini diambil sehari setelah hari terjadinya pelecehan seksual yang didakwakan kepada para terdakwa. Namun orang tua korban membantah keaslian foto tersebut. Nah, jadi foto yang dibawa persidangan itu adalah bukan foto yang semestinya. Makanya kenapa waktu ditantang sama jaksanya, ya kan, foto itu diambil di mana? Dia bilang CCTV angle-nya harusnya dari atas kok dari depan. Baru di persidangan berikutnya dirawat. Oh, orang yang moto. Siapa orang yang moto? Dibawa itu siapa tuh Murti sama Lucy dari kelasnya. Jaksa bilang udah gini aja, kalau memang benar itu tanggal itu, mana kameranya kamu forensikan. Nggak berani. Bukti lain yang sempat diperdebatkan keras dalam kasus JIS adalah adanya 2 hasil visum. Dari 2 hasil visum dan 2 hasil uji laboratorium yang kami peroleh, tak ada satupun yang secara gamblang menyebutkan telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban. Dr. Ferial selaku dokter forensik pun mengakui bahwa hasil visum yang ada tidak menjelaskan secara konkret hasil kesimpulan terhadap penyakit yang diderita korban. Misalnya ada HSV2 atau IgG-nya itu positif, yang mengatakan bahwa ini ada herpes pada seksual, korban ada herpes seksual, itu tidak bisa menghubungkan. Jadi identifikasi kuman melalui DNA ataupun identifikasi kuman melalui imunologi. Kalau ini kan melalui imunologi, IgG dan IgM itu kan imunologi. Kalau DNA itu bisa diperiksa, oh di sini ada DNA-nya herpes, di sini juga ada DNA herpes. Itu tidak bisa menghubungkan antara korban dengan pelaku. Ada orang di TKP belum tentu dia pelakunya. Lalu kalau ibu melihatnya gimana? Kalau saya melihat ini yang dicari ini identifikasi kuman dan bukan identifikasi personal atau identifikasi pelaku. Identifikasi pelakunya misalnya apakah ada sperma, kemudian spermanya dilihat apakah itu sperma si A, si B, si C. Tidak ada usaha ke situ. Usahanya mencari identifikasi kuman. Padahal kalau udah ketemu kumannya tidak bisa menghubungkan antara korban dengan pelaku. Seperti itu. Tim telusur merasa perlu untuk menggali lebih jauh kemungkinan benar atau tidaknya telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban. Kami mendatangi seorang spesialis kulit dan kelamin, Dr. Rayendi Rayendra. Jadi tidak menunjukkan bahwa anak tersebut pasti merupakan penyakit menular seksual. Jadi tidak. Dan diperkuat oleh lab yang satu dari SOS ini memang hanya ditemukan bakteri yang biasa ada pada kulit, biasanya Staphylococcus atau Diplococcus. Yang memungkinkan adalah bisa saja terjadi suatu pelecehan seksual tanpa terjadi suatu proses sodomi. Jadi di sini HSV2 menunjukkan positif, berarti terjadi perpindahan penyakit kalau memang pelakunya juga positif. Kasus pelecehan seksual di Jakarta International School bagai kotak Pandora yang belum usai terbuka seluruhnya. Para terdakwa bersikukuh tak bersalah. Di lain pihak, keluarga korban merasa harus ada yang bertanggung jawab atas apa yang dialami anaknya. Ya, oke, boleh menganggap rekayasa, tapi yang penting satu, untuk merekayasa harus tahu dong siapa sasarannya, orangnya. Kenyataannya saya baru ketemu orangnya itu di mana? Di polisi. Kedua, harus tahu PKB dong kalau mau rekayasa. Masuk akalnya ada mas.
TKP nggak pernah ke TKP, pertama kali sama siapa? Sama polisi, sama anak saya. Ya gimana? Makanya saya waktu itu menentang, kalau memang ada bukti saya itu berusukan ke sekolah, pergi saya dari sini, nggak kembali lagi. Gitu. Jadi hal yang penting aja, ada kejaksaan yang menyatakan P21. Ya kan, jadi bagaimana kepolisian juga? Mereka yang melibatkan gitu bagaimana? Kan nggak bisa gitu. Bagaimanapun, peradilan untuk para terdakwa belum usai. Ketuk palu vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan akhir dari cerita.